Kesimpulan saya berdasarkan pengalaman saya, terakhir penskalaan itu angka yang tadi mengikuti printer. Jadi karena saya pakai Epson, bisa jadi yang ini ya, yang kita pakai ukuran kertas ISO A4 di Epson 103.7. Bisa jadi di merek Canon atau HP atau Brother dan lainnya ini bisa berubah angkanya. Jadi saran saya, jika kebutuhannya ngeplot atau ngeprint berskala, selalu perhatikan angka ini. Angka ini ya. Angka ini yang diperhatikan. Cara ngeprint atau ngeplot di AutoCAD ada dua cara. Yang pertama di area model space atau area yang hitam ini, dan juga ada cara di posisi layout atau paper space atau yang putih ini ya. Nah, keduanya hasilnya sama aja, bisa kita untuk mengupload dalam atau kebutuhan berskala atau tanpa skala ya. Saya akan membahas kedua cara tadi, tapi saya bagi menjadi dua video agar mudah dimengerti. Oke. Nah, cara ngeprint atau ngeplot biasanya umumnya ya, orang buat kotak dulu sesuai dengan kebutuhan atau output kertasnya. Misal ini teman-teman bisa download di Google atau lihat di Google ya, ukuran kertasnya ada kebutuhan misalkan A1 594 kali 841, A2 420 kali 594 dan seterusnya. Nah, ini posisi potret ya. Nah, karena kebetulan printer saya hanya bisa output A4, maka ukurannya 210 kali 297. Ini untuk tadi saya sebutkan posisi portrait atau berdiri. Kalau kita butuh landscape, ya tinggal dibalik aja ukurannya. Nah, jadi ada dua cara. Tadi kita ngupload di model dan paper space, kemudian tentukan frame-nya atau kotaknya dengan ukuran sesuai dengan standar ISO atau kertas yang kita butuhkan. Saya sudah ada dua copy. Nanti teman-teman bisa download di deskripsi di channel ini, di YouTube video ini, tutorial ini. Nanti ada linknya, bisa download di sana. Dan copy tersebut sudah saya skalakan 1:100 ya untuk kertas A4. Nanti bisa diedit untuk isinya ya. Nah, ini ada dua copy. Ini saya buat dua kasus. Yang pertama atau yang sebelah kanan, kalau kita ukur dari frame luar ke frame luar, ukuran 297 dikali 210 ya, 297 kali 210 dalam mili. Berarti copy ini atau yang sebelah kanan sudah sesuai dengan kertas standar ISO A4 ya, ukuran 297 kali 210 atau kebalikannya. Kemudian yang sebelah kiri kita ukur dari frame luar 28743 dikali 20248, nggak bulat lah gitu ya. Nah, kenapa saya bikin dua kasus? Karena memang pengalaman saya di lapangan memang akan ada kasus kalau kita menyiapkan dengan ukuran standar ISO atau yang sebelah kiri. Nah, yang kiri ikut kemana nanti saya bahas. Kita coba dulu ya, kita coba ngeprint. Ini saya sudah ada objeknya dan sudah ada ukurannya. Nanti teman-teman bisa buat objek bebas lah ya, yang penting sesuai dengan ukuran yang ditentukan. Ini saya ambil dulu. Yang pertama saya coba posisikan di yang sesuai dengan ukuran standar ISO ya, kertas A4 tadi. Oke, cara ngeprintnya kita bisa Ctrl P atau bisa klik icon sebelah kiri atas plot ini ya. Kemudian kita continue langsung, karena saya pakai versi 2019, kalau tidak salah 2017 sudah ada fitur seperti ini. 2016 ke bawah, 2016 ke bawah kayaknya udah nggak ada ya. Nah, kalau teman-teman yang baru mulai ngeplot atau baru mulai
ngeprint atau AutoCAD-nya baru diinstal, biasanya tampilan seperti ini. Ini istilah saya, ini kepotong atau ngelipet lah ya. Jadi tampilan ini harus kita maximize. Nah seperti, jadi kita lihat aja panahnya nih ada ke arah kanan nggak. Kok ada more option, ya klik aja biar nggak ngelipet tadi bahasa saya. Nah kemudian langkah pertama atau urutannya jangan diblok balik kalau memang baru mulai, kecuali kalau sudah terbiasa saya rasa nggak ada masalah ya. Nggak mungkin lupa soalnya. Jadi kita mulai dari sini, kita pilih printer plotternya. Nah di sini akan terbaca. Misalkan di rumah atau di kantor atau di kampus sudah terinstall beberapa printer, nanti akan muncul semua. Jadi otomatis tidak perlu ngupload atau apa namanya setting-setting, itu nggak usah. Nanti kita install otomatis kebaca. Karena saya pakai Epson L310, ya saya pilih yang ini. Kemudian paper size, nah di sini kebaca ya, dia mampunya sampai A berapa. Nah ini saya nggak ngerti ini dari sana keluar, karena mampunya saya sampai di 4 outputnya, maka saya pilih 4 aja. Kemudian center the plot kita isi dulu, kita centang, fit paper kita isi dulu. Nah kemudian ini plot style. Nah kalau teman-teman coba kok di sana nggak ada ME atau nggak ada nama segala macam, cuma ada dari mulai achat, DWE, fill, monochrome dan seterusnya. Nah ini namanya plot style, nanti saya bahas di video yang lain ya. Jadi kalau teman-teman mau ngupload berwarna, bisa pilih achat.ctb. Kalau mau sedikit abu-abu kita bisa ambil grayscale. Kalau mau hitam yang monochrome, screening ini sama ketebalan ya, kepekatan. Nah karena kita ini baru mulai, saya pilih monochrome aja ya, hitam putih. Nah setiap kali memilih plot style pasti keluar pilihan seperti yang kita pilih yes. Saya coba pindahkan ke berwarna ya, achat.ctb, dia keluar lagi. Jadi selalu keluar tampilan seperti ini, kita pilih yes saja. Oke, saya kembalikan lagi ke monochrome, pilih yes lagi. Nah kemudian set plotnya as display, kita pilih as display saja seperti tampilkan. Kemudian quality-nya normal atau draft atau preview seterusnya, kita pilih draft. Kenapa? Biar cepat dan irit tinta. Normal juga boleh, cuma biasanya dia lebih tebal, lebih pekat ya. Kita pilih draft aja. Kemudian dibiarkan saja. Nah ini drawing orientation. Ini sebetulnya kita nggak perlu ngeliat ke Google atau ngedownload tabel kertas tadi. Di sini sudah ada paper size, dia A4 berapa kali berapa, A3 berapa kali berapa, sudah ada semua sebetulnya ya. Jadi kalau kita tadi saya bilang ini nggak usah kita permasalahkan 210 210 kali 297 atau 297 kali 210. Ini kita masalah posisi aja ya tuh. Jadi nggak perlu kita permasalahkan. Tinggal ini kebutuhan kita mau berdiri apa tidur, portrait atau landscape, biasanya landscape ya untuk gambar teknik. Kemudian terakhir, nah what to plot, kita ambil window, kemudian maksimalkan zoomnya. Nah saya nggak membahas masalah gimana zoom in zoom out karena sudah ada di materi sebelumnya. Jadi maksimalkan zoomnya semaksimal mungkin sampai panel kita melihat seluruh areanya. Kenapa? Karena di sini contoh seperti di pojok sini sudah banyak endpoint tuh, banyak, jadi kita harus di zoom agar tidak salah klik, karena kalau salah klik nanti mempengaruhi hasilnya. Nah kalau saya potong, kalau untuk contoh cop di sini dia punya frame ya, punya jagaannya lah. Kita ambil bagian luarnya, kita ambil endpoint, seorang ya, kita ambil endpoint ke endpoint. Nah, jadi seperti dikurung dari kiri atas kanan bawah atau dari kiri bawah kanan atas boleh ya, intinya dikurung, di zoom lagi biar nggak salah. Kemudian kita preview. Nah kalau ini tidak terpotong, ada area pinggirnya tidak terpotong, maka ini kita anggap sempurna. Ini bisa kita langsung cetak gitu ya, ini bisa kita cetak. Nah cara cetaknya gimana? Kita bisa klik kanan plot, atau kita bisa di klik ini close preview atau escape, kemudian oke, maka ini akan tercetak. Oke ya. Nah hasilnya ya hitam putih. Tapi di sini kita lihat ada ukuran 6000 dikali 6000. Berarti kalau ini skala 1:100, kita ukur pakai penggaris, di penggarisan keluarnya di angka 6 ya. Nah tapi
kita lihat ke tabel plot tadi ya. Karena saya atau tadi kita sudah setting, kita bisa langsung panggil di sini previous plot. Maka settingan tadi kepanggil. Nah, printernya, paper size-nya, plot style-nya, dan seterusnya. Nah, kembali ke kasus yang tadi atau bahasan sebelumnya, kalau ini kita ukur tidak skala. Kenapa? Karena skala ini di 103,7. Ada di 103,7. Ini berskala, cuman ngaco ya, kita anggap ngaco. Kenapa? Karena tidak ada skala 103,7. Kalau skala 1:100, 1:125 atau 150 itu masih ada ya. Ini enggak kita anggap enggak berskala gitu. Jadi ini enggak skala nih kopnya. Padahal kop ini kita ukur sudah mengikuti standar ISO 297 dikali 210 itu ya. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau kita ukur kurang dari angka 6. Seharusnya kalau kop tadi sudah 1:100 dan objeknya memang, kita kembali ke AutoCAD sebentar, dan objeknya memang kalau kita ukur sesuai di 6000 ya, di 6000. Jadi harusnya ini angkanya 6 pas. Oke, kita coba di yang sebelahnya atau kop yang sebelahnya ya. Kita ukur dulu, kita DI. Nah, seperti ini. 287 dikali 202. Ini enggak skala ya. Maksudnya kop ini tidak mengikuti output standar ISO. Coba kita cek dulu atau kita coba print. Ini saya move ya. Kita coba kita pindahkan dengan objek yang sama. Saya tidak buat objek baru. Jadi kita buktikan ini yang bermasalah di objek kotak 6 biji ini. Kotak 6 biji ini sudah kita buat dan ukuran yang ditentukan atau memang kopnya. Oke, kita print. Continue ya. Seperti tadi saya sampaikan, kalau kita sudah menyeting, kita bisa previous plot, atau saya ulangi lagi ya, langkah ngeplot atau ngeprint bagi yang baru mulai, jangan sampai terlewat atau tertukar poin-poinnya. Kita mulai dari nama printer dulu, kita klik, kemudian kertasnya, center the plot, fit to paper, ini plot style, monochrome hitam putih atau ACCTB berwarna, set plotnya as display, quality draft, kemudian drawing orientation-nya portrait atau landscape. Nah, fit to paper isi dulu, ini sudah pasti diisi. Kemudian window, kalau window belum ada, window yang sebelah sini belum ada, maka window ini kita ambil, kemudian kita pilih ya, karena sudah ada di sebelah kanannya, maka kita pilih yang ini window. Nah, saya ambil seperti tadi kita ambil dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, sekarang kita buktikan dari kiri bisa nggak, kiri bawah ke kanan atas. Kita lihat, kemudian preview ini ya. Nah, ini tidak ada yang terpotong, kita anggap ini sempurna atau bisa kita plot. Kemudian kita bisa klik kanan plot atau kita bisa klik yang ini, nanti akan jalan. Saya skip aja, saya cancel. Kita lihat di sini fit to paper angkanya 100, beda dengan sebelumnya 103 poin sekian, tapi untuk yang sebelah kirinya 1:100. Oke ya, ini kalau kita oke akan jalan. Nah, hasilnya kita lihat, hasilnya seperti ini, pas. Ini hanya sudut kamera saya aja ya, jadi seolah nggak pas, tapi kalau kita langsung tatap muka ini tepat, garis ini tepat di garis kotak ini, pas 6. Padahal kotaknya sebelah kiri atau kopnya sebelah kiri atau yang barusan kita pakai, ukuran kotaknya tidak sesuai dengan standar ISO kertas A4 ya. Nah, yang ini tidak sesuai, tapi kok berskala yang ini ketimbang yang kanan hasilnya. Kenapa? Kesimpulan saya berdasarkan pengalaman saya, terakhir penskalaan itu angka yang tadi mengikuti printer. Jadi karena saya pakai Epson, bisa jadi yang ini ya, yang kita pakai ukuran kertas ISO A4 di Epson 103.7,
Bisa jadi di merek Canon atau HP atau Brother dan lainnya ini bisa berubah angkanya. Jadi saran saya, jika kebutuhannya ngeplot atau ngeprint berskala, selalu perhatikan angka ini. Angka ini ya. Angka ini yang diperhatikan. Jangan kita mudah percaya, oh ini kopi ini sudah berskala 1:100, ternyata kita nggak memperhatikan angka ini di endingnya. Makanya tadi pada saat langkah penguploadan, video paper harus diisi dan cetar upload, karena angka ini akan keluar. Kalau kita tidak diisi video paper, ya nanti nggak keluar, gitu ya. Nah, jadi ini harus di 1:100 atau sesuai kebutuhan. Nah, bagaimana menskalakannya? Pertanyaannya, apakah ini bisa langsung kita bulatkan, video paper kita kosongkan, kemudian kita langsung 100, kita lihat. Maka akan terpotong. Jadi nggak bisa ya. Jadi nggak bisa. Nah, terus bagaimana agar ini menjadi 1:100? Kita pakai scale reference. Kita butuh angka ini ya. Oke, jadi saya ulangi, kalau memang ini gambar atau crop ini udah ketahuan tidak berskala, atau kita pengen tahu nih, ini crop ini sudah berskala apa belum? Ya, langkahnya sama seperti ngupload, seperti ini, kita pilih nama printernya dan seterusnya. Ini harus sudah diisi, ini harus diisi dulu, kemudian kita window, kita ambil, di zoom ya, maksimalkan. Oke, kalau ada frame kita ambil frame luarnya seperti ini. Nah, kemudian preview, saran saya preview, dilihat ada yang kepotong apa enggak. Kalau ada yang kepotong berarti kita salah dalam pengklikan atau penyeleksiannya. Kemudian kita skip. Nah, angka ini kita butuhkan. Berarti 103,7. Nah, kita membuat menjadi angka atau skala 1:100 kopnya ya. Oke, kita rubah caranya. Scale, SC enter, select object, enter, kita klik di mana aja. Ya, di tengah-tengah lah saya sarankan. Kemudian R, reference, enter, 103.7 ya, angka tadi, enter, kemudian kita kasih angka 100. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita cek, kita print, continue aja. Kemudian saya ambil lagi sebelumnya. Nah, seperti ini. Kok ini nggak berubah? Window dulu di N atau intersection boleh N, dilihat 100 preview. Nah, ini berarti kopnya sudah berskala ya. Nah, kemudian bagaimana kalau ini mau di apa namanya 1:50? Ya gampang, kita skalakan saja SC gitu ya. Berarti mau ke 50 berarti separuhnya ya. Berarti 0,5 atau 0,5. Nah, seperti ini. Kita cek. Dari N ke N sama penyeleksiannya. Nah, ini kalau apa, ada preview ya. Kalau di sedikit selisihnya kita bisa bulatkan. Kita bisa bulatkan aja ya. Kalau memang selisihnya sedikit, kita preview. Kita lihat kepotong nggak. Kalau kepotong berarti mau nggak mau. Oh, ini kepotong ya. Berarti mau nggak mau harus kita skalakan lagi. Di kita skalakan lagi. R enter 50.01 menjadi 50. Kita coba ya. Nah, bulat 50. Nah, ini berarti sudah oke. Gitu. Yang harus diingat, ini skala 1:100 untuk output atau medianya di A4. Kalau kita mau outputnya di A3, maka ini skalanya akan berubah. Skalanya akan berubah ya. Kita coba. Misalkan kita print lagi, kita lihat. Ini karena tadi ada A3, saya lihat ya. Kita coba A3 aja. Kita A3, saya window dulu. Nah, berubah dia. Preview dulu ya, kita lihat. Nah, jadi kalau di A3 kemungkinan ini bisa di skala 1:70. Kenapa? Karena sebelumnya 69.97. Ini tidak ada skala gini ya. Tidak ada skala 69.97. Kita bisa buatkan ke 70. Nah, seperti ini. Ya. Jadi
skala print ini selalu akan berubah. Kalau outputnya A4 tadi 1:100, yang atas kalau kebutuhannya di A3 dia 1:69, sekian, bisa kita bulatkan ke 1:70 gitu ya. Nanti di A2 dia berubah lagi, di A1 dia berubah lagi. Yang pasti skala denah ini tidak akan pernah berubah. Maksudnya apa? Ini kan 6000. Nah, ini jangan sampai dirubah-rubah. Jangan kita rubah dua kalinya jadi 12.000 dan seterusnya, nanti kita akan kesulitan pada saat menghitung. Apalagi kalau kita sudah mencapai tahapan untuk menghitung rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya kalau ini akan dirubah atau objek gambar kerja kita dikalikan 2, berarti setiap kali menghitung akan dibagi 2 karena angka ukurannya tidak sesuai, sudah kita kalikan 2 gitu ya. Jadi yang selalu kita rubah itu selalu kopnya. A4 dari 1:100, nanti di A3 berubah lagi, A2 berubah lagi, A1 berubah lagi gitu ya. Oke. Untuk materi atau video tutorial penguploadan atau pengeprintan di model space sampai di sini, dan video berikutnya akan saya bahas penguploadan di area layout atau paper space.